So hey what's up guys, welcome back to Modul TV. Pada video kali ini saya akan membahas dan memberikan ulasan tentang sebuah buku. Video ini dibuat untuk tugas bahasa Indonesia saya. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Osborn dari kelas 8B di Sekolah Penabur Sekondari Tanjung Duren. Welcome back to the video. Jadi, hari ini saya akan mengulas sebuah buku karya Rikako Akiyoshi berjudul Girls in the Dark. Buku ini awalnya ditulis dalam bahasa Jepang dengan judul Ankoku Joshi, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Andri Setiawan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru dan cetakan yang pertama dicetak pada bulan Mei 2014. Cerita ini ditulis dalam 279 halaman, belum termasuk kolom iklan ataupun pengumuman yang ada di bagian belakang. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan sekolah, tapi menurut stiker harga yang masih tertempel di belakang, buku ini ditawarkan pada para pembaca dengan harga Rp52.000. Rikako Akiyoshi sendiri merupakan seorang penulis handal berkebangsaan Jepang. Ia merupakan sarjana lulusan Waseda University Fakultas Sastra dan mengambil S2 di Loyola Marymount University, Los Angeles, Amerika Serikat dalam bidang layar lebar dan televisi. Buku bertemakan misteri ini bercerita tentang sebuah klub sastra di sebuah SMA putri terkenal bernama SMA Santa Maria. Klub ini dipimpin oleh seorang ketua bernama Shiraishi Itsumi. Dia sendiri pun merupakan anak pengelola sekolah SMA Santa Maria. Suatu hari, Itsumi ditemukan tewas terjatuh dari beranda sekolah dengan memegang setangkai bunga lili. Akhirnya, Sumikawa Sayuri selaku wakil ketua klub mengadakan malam Yaminabe untuk mengungkap siapa pembunuh sebenarnya. Karena berdasarkan berita yang beredar, pembunuh Itsumi merupakan anggota klub sastra. Guna membuat acara semakin menarik, Sayuri sendiri sempat berkata di awal acara. Kalimat ini saya kutip dari halaman 10 yang berbunyi, "Apa kalian tidak merasakan bahwa panca indera kita semakin terasa kalau kita berada dalam kegelapan?" Di dalam acara ini, para peserta juga harus membacakan naskah cerita mereka. Biasanya temanya bebas, namun untuk acara kali itu, guna mengungkap siapa pembunuh sebenarnya, maka tulisan yang dibuat harus bertema kematian ketua klub sebelumnya, Shiraishi. Ada 6 cerita pendek yang dibacakan di acara ini, yaitu milik Mitani Mirei, Kominami Akane, Diana Desheva, Koga Sonoko, Takao Kashio, dan milik Sumikawa Sayuri sendiri. Ada satu kalimat dari cerita milik Mitani Mirei yang nyangkut di kepala saya. Ada di halaman 58 dan tulisannya seperti ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan justru karena sahabat. Jika dilihat dari ceritanya, mungkin kalian yang sudah membaca akan beranggapan bahwa Mitani merupakan gadis lugu bersikap polos. Namun, otak kalian akan mulai dibuat pusing saat kalian masuk ke cerita kedua, yaitu milik Kominami. Di cerita itu banyak sekali pernyataan Mitani yang dipatahkan. Bisa dibilang hampir seluruh cerita mereka itu sangat-sangat berlawanan. Begitu juga dengan cerita-cerita selanjutnya. Jika kalian membaca kesaksian 5 orang pertama ini, kalian akan dibuat sangat pusing karena setiap dari mereka saling menuduh dan tidak ada versi yang sama. Yang lebih membuatnya aneh lagi, setiap dari mereka memiliki hubungan tersendiri dengan bunga lili yang membuat pembaca semakin pusing dan bingung menebak siapa pembunuh sebenarnya. Titik terang akan mulai terlihat di cerita Sayuri yang ternyata tidak ditulis olehnya, melainkan ditulis sendiri oleh Itsumi. Yap, Itsumi ternyata belum mati. Jadi ternyata selama ini Itsumi memasukkan kematiannya dan ingin membalas dendam ke 5 orang tadi. Ia beranggap bahwa 5 orang tersebut telah memberontak dan mengkhianati dirinya. Karena Itsumi yang selama ini mengetahui rahasia mereka tetap diam menutup mulut. Namun dengan satu syarat, selagi mereka patuh kepada Itsumi. Namun mereka tidak ingin dia begitu saja. Akhirnya mereka memberontak dengan memegang rahasia Itsumi juga dan langsung dilaporkan ke ayah Itsumi, yang membuat Itsumi akhirnya dimarahi habis-habisan. Tidak ditulis secara langsung, namun saya bisa menyimpulkan bahwa Itsumi sendiri kemungkinan besar memiliki gangguan mental, karena seperti yang tertulis di halaman 227 katanya seperti ini. Semakin cantik orangnya, semakin busuk pula rahasianya. Bayangkan kepuasan tersendiri saat bisa mencium kebusukannya. Sebelumnya ini tulisan Itsumi. Mengerikan bukan? Itsumi dan Sayuri sendiri sudah bagaikan artis dan manajer ya. Sayuri merupakan orang di balik seluruh panggung kesuksesan Itsumi, dan dialah yang selalu menjadi pendukung Itsumi, selalu memberikan saran kepada Itsumi dan selalu ada di sebelah Itsumi saat Itsumi sedih maupun senang. Namun tentu semua orang pasti ingin menjadi yang teratas. Tidak ada yang ingin menjadi nomor 2 apalagi nomor 3. Semua pasti ingin menjadi nomor 1. Maka dari itu Sumikawa Sayuri akhirnya memanfaatkan
kesempatan ini, yaitu dengan benar-benar membunuh Itsumi. Sedangkan saat semua orang tahunya Itsumi sudah mati, namun kan orang tua Itsumi dan kepala sekolah mengetahui bahwa Itsumi masih hidup. Akhirnya Sumikawa Sayuri benar-benar membunuh Itsumi dengan harapan orang tua Itsumi akan berpikir bahwa Itsumi kabur dan tidak ditemukan lagi. Karena memang sebelumnya setelah ia memasukkan kematiannya, ia dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit beberapa hari setelah kondisinya belum membaik, ia langsung kabur dari rumah sakit tersebut dan tidak ditemukan sampai kini. Akhirnya Sayuri memanfaatkan itu untuk benar-benar membunuhnya. Jadi sebenarnya pembunuh asli Itsumi bukanlah kelima tersangka tadi, melainkan Sumikawa Sayuri. Jujur saya sendiri awalnya kurang suka dengan buku ini, tapi semakin ke belakang ternyata semakin menarik dan saya lama-lama ketagihan. Kata-katanya enak dibaca, simple layaknya bahasa anak remaja. Jadi kita juga nggak perlu mikir-mikir banget. Temanya juga sederhana, tema kehidupan sehari-hari anak sekolahan. Ada beberapa pesan tersirat yang bisa diambil dari buku ini. Salah satunya seperti yang ada di cerita Nitani, tepatnya di halaman 52. Dia menceritakan tentang betapa terkejutnya dirinya saat mendengarkan teriakan dari ruang kerja ayah Itsumi, yang disusul suara pukulan dan Itsumi yang ditarik ayahnya sambil menangis. Ada kalimat miliknya yang membuat saya dapat mengambil pembelajaran dari buku ini, yaitu apa yang sudah terjadi pada keluarga yang bahagia dan rukun ini. Dapat dilihat bahwa Nitani terkejut dengan pertengkaran yang dialami oleh keluarga Shiraishi, karena selama ini yang menganggap bahwa keluarga Shiraishi merupakan keluarga yang damai dan jarang terkena masalah. Kita dapat mempelajari dari tulisan ini bahwa apa yang dilihat indah dari luar belum tentu seindah aslinya. Buku ini juga menyampaikan pesan bahwa bully itu, terutama bully secara mental itu sangatlah tidak baik, apalagi jika dialami oleh anak-anak remaja. Cara penulis mengaitkan seluruh 5 tersangka dengan bunga lili patut diapresiasi. Hal itu membuat pembaca sangat sulit menebak yang mana pelaku aslinya, karena setiap dari mereka memiliki bukti-bukti tersendiri yang menguatkan bahwa mereka lah yang merupakan pelaku aslinya. Penulis sangat handal mempengaruhi pikiran pembaca dan mematahkan seluruh dugaan dengan plot twist yang ada. Ditambah lagi permainan katanya yang semakin membingungkan pikiran pembaca. Segala hal pasti memiliki nilai plus dan nilai minus. Buku ini pun juga sama, memiliki kekurangan. Dikarenakan buku ini adalah buku hasil terjemahan, jadi terkadang buku ini feel-nya kurang dapat dan kemungkinan besar maknanya pun tidak sedalam versi aslinya. Terjemahan juga mengurangi rasa otentik dari buku ini sendiri, yang akhirnya terkadang membuat pola kalimat yang diterjemahkan itu terasa kurang pas saat dibaca. Dan dapat juga pola yang terlihat monoton atau terulang. Sebelumnya ini opini saya. Jadi terlihat polanya di cerita-cerita mereka bahwa cerita orang pertama, yaitu yang merupakan urutan ganjil, akan dipatahkan oleh cerita kedua atau cerita urutan genap. Seperti yang ada di cerita Nitani, yaitu cerita orang pertama dan juga urutan ganjil. Ceritanya ini berlawanan dengan milik Kominami, yaitu cerita kedua dan urutan genap. Hal ini juga terulang dalam cerita Diana, yaitu cerita ketiga dengan urutan ganjil yang dipatahkan oleh cerita Koga Sonoko, yang cerita keempat dengan urutan genap. Walaupun tidak berhubungan dengan alur cerita, namun pola ini dapat dibuat lebih berantakan agar semakin menimbulkan kesan misteri. Ada juga satu harapan saya tentang buku ini. Saya nggak menganggapnya sebagai kekurangan, tapi kalau saya penulisnya, saya berharap seharusnya ada satu cerita murid yang terkesan sangat tidak menyukai Itsumi, sehingga menimbulkan tuduhan yang kemungkinan besar semuanya akan mengarah ke orang tersebut. Maka dari itu, pembaca tentunya akan semakin terkejut saat tahu tuduhannya salah, yang biasanya secara tidak langsung akan membuat pembaca jadi semakin tertantang dan memaksa pikirannya untuk bekerja dengan cepat dalam menuduh orang lain. Dengan begitu ceritanya jadi semakin tidak tertebak, yang mana akan membuatnya jadi semakin seru. Terlepas dari kekurangannya ada, menurut saya penikmat buku misteri, terutama buku seperti detektif, wajib membaca. Walaupun cerita ini sama sekali tidak membawa unsur detektif, tapi bisa saya jamin kalian semua akan merasa teranjak dan mau tidak mau akan bekerja sebagai detektif. Alur cerita yang sulit ditebak dan personalitas unik dari setiap tersangka pun dibuat cukup rapi. Jadi kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kekurangan yang ada di buku ini tidak terlalu berefek pada alur cerita. Maka dari itu, buku ini patut diacungi jempol dan layak dibaca. Oke guys, jadi ini akhir dari ulasan buku Girls in the Dark. Sebelumnya, semua ini hanya opini saya dan berdasarkan perspektif saya. Mohon maaf sekali lagi kalau mungkin ada yang berbeda pendapat, dan mohon maaf juga kalau kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Anyway, terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga buat klik tombol like kalau kalian suka video ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar channel ini semakin berkembang. Kalau ada saran konten atau apapun bisa komen di bawah di kolom komen. Oke, segitu dulu video kali ini. Saya Osborne dari kelas 8B alias Bonu TV. Pamit undur diri. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.